Penyekatan Suramadu, Surabaya, Jawa Timur kembali ricuh. Massa yang menolak mengikuti tes cepat antigen memaksa menerobos pos penyekatan. Petugas TNI Polri dalam video amatir ini berupaya menghalau massa yang menerobos penyekatan dan menghindari tes swab di Jembatan Suramadu, Surabaya, Jawa Timur, Selasa subuh. Para tenaga kesehatan yang berjaga di pos penyekatan Suramadu terpaksa dievakuasi. Polisi terpaksa membubarkan massa dengan menembakkan gas air mata karena sempat melawan dengan pelemparan batu. Sebelumnya peristiwa kericuhan berawal saat sejumlah pengendara sepeda motor datang dari Bangkalan, Madura. Mereka berupaya menghindari pos penyekatan dengan merusak pagar setelah pintu keluar jembatan Suramadu. Tidak ada warga yang ditangkap dalam kericuhan ini. Nah, pada saat beberapa kendaraan itu melewati pos tenaga kesehatan, ada yang sempat melempar-lempar batu, kemudian menendang-nendang kursi dari tenaga kesehatan tersebut. Jadi di situ petugas TNI Polri yang berjaga mengambil langkah-langkah cepat dan tepat untuk antisipasi untuk mengamankan petugas tenaga kesehatan yang berjaga di lokasi itu. Pemkot Surabaya, Jawa Timur telah memperbaiki pagar pembatas yang rusak dijebol warga. Saat ini proses penyekatan serta tes swab di pos penyekatan Suramadu, Surabaya sudah kembali normal. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Insiden kemarahan warga di pos penyekatan Jembatan Suramadu, Surabaya, Jawa Timur bukan pertama kali ini terjadi. Ya, alasannya mulai dari menghindari tes cepat antigen hingga kesal dengan antrean menjelang pos penyekatan. Ayo, cepetan mas, neser mas. Ratusan pengendara motor dan mobil menumpuk di Jembatan Suramadu. Video ini pun viral di media sosial. Ratusan pengendara nekat menjebol pagar pembatas Jembatan Suramadu dari arah Surabaya menuju Pulau Madura, menghindari tes swab antigen massal di pos penyekatan Suramadu. Demi lo tes swab, jebol. Reng Madura jebol. Jebol. Sementara itu, lelah dengan kemacetan panjang membuat warga yang akan menuju Pulau Madura dan sebaliknya melayangkan protes. Kemacetan disebabkan adanya penyekatan di Jembatan Suramadu menyusul meledaknya kasus positif COVID-19 di Bangkalan, Madura. Warga lainnya memberikan informasi agar mereka yang akan menuju Surabaya sebaiknya putar balik karena adanya penyekatan. Gak bisa ya? Madura gak boleh ke Surabaya soalnya Bangkalan COVID katanya. Penyekatan di Suramadu telah berlangsung sejak awal Juni lalu. Kebijakan ini menuai penolakan dari warga Madura hingga menggelar aksi di depan kantor Wali Kota Surabaya Senin kemarin. Sejak awal Juni lalu, penyekatan dan wajib tes usap antigen diberlakukan di dua sisi Jembatan Suramadu. Langkah ini dilakukan menyusul tingginya kasus COVID-19 di Bangkalan, Madura. Namun kebijakan ini tidak berjalan mulus. Sejumlah penolakan dari warga sempat menimbulkan kericuhan di pos penyekatan. Puncaknya Senin kemarin, ratusan warga Madura berunjuk rasa menolak kebijakan tes usap antigen di Jembatan Suramadu. Mereka juga menuntut agar pos penyekatan di Bangkalan dan Surabaya dibubarkan. Massa melanjutkan aksi protes di depan Balai Kota Surabaya. Sempat terjadi ketegangan antara massa dengan petugas kepolisian karena pendemo menuntut untuk bertemu langsung dengan Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi. Wali Kota Surabaya akhirnya menemui langsung para pendemo. Eri Cahyadi menyatakan tes antigen di Suramadu akan dihentikan jika sudah ada surat izin keluar masuk sesuai kesepakatan dengan Kabupaten Bangkalan. Akan sampaikan ke Gubernur dan juga akan sampaikan ke Bupati Bangkalan. Jadi terkait dengan tambahan Akes Manopo, insya Allah tidak saya jalankan dulu. Jadi nanti jenengan harus diskusi dengan Pak Bupati juga. Terus itu saja pesanku.
Usai ditemui oleh Wali Kota Surabaya, ratusan massa aksi akhirnya membubarkan diri. Namun massa mengancam, jika penyekatan dan tes usap antigen masih dilakukan, mereka akan menggelar aksi dengan jumlah massa yang lebih banyak. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Mengapa warga begitu menentang penyekatan meski demi keselamatan mereka dan apa solusi dari pemerintah Kota Surabaya? Kami akan bahas bersama Wakil Wali Kota Surabaya, Pak Armuji, dan juru bicara Koalisi Masyarakat Madura Bersatu, Ahmad Anur. Selamat sore, Pak Armuji dan Mas Ahmad. Sore, Pak. Saya ingin ke Pak Ahmad Anur terlebih dahulu. Pak Ahmad, penyekatan ini, tes antigen ini kan tujuannya untuk keselamatan masyarakat juga. Mengapa warga begitu menolak, begitu menentang kebijakan ini, bahkan sampai melakukan aksi unjuk rasa kemarin di depan kantor Wali Kota Surabaya? Semula, begini Mbak, terima kasih. Semula pada tanggal 6 Juni 2021 yang lalu, Eri Cahyadi itu mengeluarkan kebijakan terkait dengan penyekatan yang ada di Suramadu, seperti itu. Penyekatan tersebut sebenarnya awal-awal kita kira tidak ada koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Bangkalan, sehingga hal ini menyebabkan problem di Kabupaten Bangkalan. Suramadu ini menjadi arus jalan utama warga Bangkalan, Madura pada umumnya untuk melewati untuk masuk Surabaya maupun lewat di Surabaya, seperti itu. Sedangkan masyarakat Madura itu rata-rata banyak yang usaha di Surabaya, banyak yang kerja di Surabaya, seperti itu. Terkait dengan adanya perlawanan dari masyarakat terhadap penyekatan ini, ya karena sekali lagi begini, masyarakat Madura itu sepertinya lebih takut mati karena lapar daripada kena corona, seperti itu. Sehingga kalau misalkan ini terus dibiarkan lakukan penyekatan seperti ini Madura benar-benar lumpuh, seperti itu. Perekonomian masyarakat Madura pasca diterapkannya penerapan penyekatan di Suramadu ini benar-benar lumpuh, seperti itu. Tidak ada aktivitas perekonomian di Mas Madura, Ahmad, seperti ini itu. kan kalau hasil antigennya negatif masih bisa masuk ke Surabaya sebenarnya. Iya, sebenarnya seperti itu, Mbak. Tapi dengan adanya tes swab yang dilakukan di pinggir jalan itu di sisi Surabaya, itu sebenarnya juga menimbulkan kerumunan yang luar biasa, seperti itu. Bahkan sampai 5 kilo waktu awal-awal adanya penyekatan seperti itu. Sehingga ini menurut hemat kami dari Koalisi Masyarakat Madura Bersatu, ini tidak efektif, seperti itu. Solusinya bagaimana? Kita mengarahkan dan kita meminta agar adanya swab antigen ini menyasar ke direlokasi ke pelosok desa, ke tingkat desa. Artinya itu sudah dilokalisir ke tingkat desa maupun kecamatan, seperti itu. Sehingga ini tidak menimbulkan kemacetan, terusan tidak menimbulkan poinnya kami dapat, kerumunan. Mas Ahmad. Saya ke Pak Armuji. Tanggapan Anda, Pak Wali Kota. Pak Wakil Wali Kota maksud kami. Ya. Jadi kemacetan itu terjadi sejak pada saat awalnya. Tapi setelah kita koordinasi dengan pemerintah Bangkalan, di News TV juga kita live sama Pak Bupati, sudah koordinasi, maka evaluasi demi evaluasi bisa kita lakukan. Oleh karena itu, kemarin pada saat kawan-kawan demo di Balai Kota, sudah ada suatu kesepakatan dengan Forkopimda, dengan Pak Bupati dari Bangkalan, bahwa mereka yang membawa surat izin keluar masuk yang berlaku 3 hari, mereka tentunya tidak akan lagi di swab. Inilah solusi-solusi yang sudah kita sepakati bersama. Jadi itu bukan kemauan kita sendiri, tapi sudah melalui koordinasi yang tentunya juga ikut campur tangannya pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam hal ini supaya pencegahan. Pak Armuji, penting untuk dijelaskan kemudian bahwa kebijakan ini dilakukan secara sepihak tanpa sosialisasi yang disebutkan tadi berdampak buruk kepada warga Madura, khususnya Bangkalan. Bagaimana Anda menjawabnya? Sudah sosialisasi. Kita kan ketemu di News TV juga pada saat sama Pak Bupati Bangkalan. Artinya pada malam harinya dilakukan rapat koordinasi dengan Forkominda Provinsi dan Kabupaten Bangkalan. Oke, bahwa disebutkan tadi
ini menimbulkan kerumunan baru yang berpotensi justru melanggar protokol kesehatan, potensi penyebaran COVID dan lain sebagainya? Ya, itulah yang harus kita evaluasi. Jadi tahap demi tahap, hari demi hari, kiranya apa yang menjadikan suatu kemacetan, maka sampai Forkopimda Provinsi turun juga, itu kita memecahkan suatu permasalahan. Akhirnya ada beberapa item yang dilakukan, termasuk di beberapa kecamatan yang di Bangkalan, mereka langsung tim COVID-19 ini untuk bisa meminimalisir daripada orang-orang yang disasar tes swab maupun PCR di sana. Baik, Mas Ahmad, sosialisasi sudah dilakukan kok oleh pemerintah, disampaikan demikian. Tanggapan Anda? Jadi sebenarnya begini, Mbak. Terkait dengan sosialisasi itu kami baru tahu surat edaran dari pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait harus adanya koordinasi pemerintah Kabupaten Bangkalan dengan Kota Surabaya itu yang dikeluarkan tanggal 17 seperti itu. Sedangkan penyekatan itu terjadi mulai tanggal 6 Juni 2021 seperti itu, Mbak. Spontan pada tanggal 6 Juni 2021 yang lalu itu tanpa ada sosialisasi sama sekali. Jadi masyarakat Madura itu tidak ada persiapan sama sekali bahwa harus ada swab dan lain sebagainya, cuman langsung ada penyekatan. Makanya masyarakat Madura pada waktu itu langsung kaget. Juga pemerintah yang lainnya ini saya rasa juga merasa kaget seperti itu. Kok tiba-tiba ada penyekatan seperti itu. Makanya dibutuhkan namanya itu koordinasi koordinasi antara pemerintah Kota Surabaya dengan kabupaten yang lainnya. Kalau misalkan kebijakan yang ingin diambil ini melibatkan kabupaten lain, apalagi dengan kebijakan Eri Cahyadi atau Wali Kota Surabaya ini merugikan 4 kabupaten yang ada di Madura seperti itu, yang terdampak, utamanya dari sisi ekonomi seperti itu, benar-benar lumpuh. Sehingga kami dari warga Madura merasa ini tidak boleh diteruskan seperti itu. Tanggapan Anda, Pak Wakil Wali Kota, silakan Pak. Ya, kita koordinasi terus sama Pak Bupati. Perlu kita sampaikan, awalnya ya memang terjadi penumpukan yang seperti kita saksikan di televisi rekaman yang lalu. Tapi hari kedua berikutnya, malamnya rapat koordinasi yang difasilitasi oleh pemerintah provinsi melibatkan semua Forkopimda kota maupun provinsi itu terjadi, dan itu tentunya menjadi suatu evaluasi kita bersama gimana cara penyekatan itu supaya tidak menimbulkan suatu antrian yang panjang. Itu yang mungkin menjadi suatu keresahan daripada masyarakat Madura pada umumnya. Nah, hari demi hari tentunya evaluasi terus, akhirnya kemacetan seperti apa yang dilakukan pada saat hari pertama kali itu berangsur berkurang. Di samping ada satu dropping untuk bisa melakukan di beberapa kecamatan di Bangkalan yang diartikan bahwa disitulah banyak sekali orang-orang yang kiranya mendapat suatu tracing, mendapat suatu tes swab maupun tes PCR. Ini sudah dilakukan juga untuk mengurangi daripada apa yang terjadi kemacetan di Suramadu. Baik, Mas Ahmad, kalau kemudian pasca demo kemarin warga yang sudah membawa SIKM tidak perlu lagi diswab, solusi ini bisa diterima? Sebenarnya apa yang di SIKM itu bisa kita terima, cuman masyarakat saat ini merasa takut ketika mau lewat di Suramadu seperti itu karena adanya penyekatan. Sehingga ini nanti saya akan melakukan koordinasi terhadap Forkopimda Provinsi Jawa Timur. Bagaimana adanya penyekatan di Suramadu. Ya, mohon maaf, saya potong di sana. Yang menjadi ketakutan masyarakat, yang menjadi dasarnya bisa dibuat lebih spesifik lagi, apakah takut di swab antigen atau marah karena antriannya panjang, itu saja? Dua-duanya, Mas. Jadi marah karena antriannya yang luar biasa, dan terusan mereka juga takut di antigen. Banyak yang takut seperti itu. Jadi artinya mereka nggak perlu tahu apakah mereka carrier membawa COVID ataupun tidak dalam aktivitas, itu ya kesimpulannya?
mereka yang takut positif ini karena takut diisolasi di di BPWS maupun di Indrapura seperti itu. Sehingga ini akan menjadi menjadi hal yang menakutkan buat mereka, akan jauh dari keluarga, terus akan di PHK dari pekerjaannya. Itu yang juga membayangi rasa-rasa takut di warga Madura. Sehingga menurut hemat saya, ayo lakukan pendekatan lagi, atau metode yang berbeda. Toh pada nyatanya adanya penyekatan ini kan tujuannya untuk tracing pasien COVID. Maka ayo kita cari metode yang berbeda seperti itu. Yang sekiranya tanggapannya Pak Wakil Wali Kota, waktu kita terbatas, Pak. Iya, tentunya sebenarnya untuk bila mana ada yang positif dilakukan suatu isolasi, baik itu bisa mandiri ya. Isolasi itu bisa mandiri di rumahnya. Yang penting dalam pengawasan Satgas COVID dan puskesmas terdekat. Itu saya kira bisa dilakukan. Jangan sampai begitu di swab terjadi suatu positif, terus ada pembiaran, itu yang tentunya harus kita antisipasi. Jangan sampai seperti itu. Jadi yang namanya isolasi itu bisa mandiri. Tetapi juga harus mengikuti aturan-aturan prokes kesehatan yang sudah dilakukan oleh pemerintah, yang sudah disosialisasikan pemerintah. Tentunya juga dokter juga akan mengawasi di sana. Tidak harus, kecuali yang sudah parah. Kalau sudah parah, otomatis mereka akan masuk di rumah sakit. Ya. Saya berharap lain kesempatan kita akan berbincang kembali. Sudah terbuka persoalannya, saya berharap solusinya akan segera dibentuk oleh semua pihak. Karena menyelesaikan COVID itu tanggung jawab bersama.